Bila kita bertemu dengan mereka, jangan Anda perintah dia. Jangan diperintah. Jangan diperintah. Oke. Berikan challenge. Berikan tantangan atau Ya. challenge. Ya. Dan kasih ujung dari target. Kasih end in mind-nya. End in mind-nya tadi. Oke. Challenge dan end in mind. Berikan support secukupnya, karena mereka tidak ingin senang di drag. Dia akan bekerja dengan caranya, maka dia punya flexibility di dalam waktu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, selamat bertemu kembali di channel ini, channel yang peduli pada masa depan Anda. Ini kita tadi memakai masker, kita sudah pakai protokol kesehatan, kita bisa melepas. Sobat kompetensi yang saya banggakan, kali ini saya akan ngulik lagi, ini Mas Adit, saya menyebutnya Mas Adit. Lama lengkapnya Aditya Warman MBA ya. Depannya sebentar lagi ada DR-nya. Amin. Amin. Coming soon. Nah, Baik, pada kali ini Sobat Kompetensi, kita akan mengulik sendiri dari Mas Adit ini. Kita tahu bahwa anak-anak muda sekarang ya, dan para millennial generation, dan kita baru mengetahui bahwa hasil sensus tahun 2020 kemarin 60% penduduk Indonesia itu ternyata sudah didominasi oleh generasi muda. Ada di situ millennial generation, ada Z generation, ada post Z generation. Nah, saya akan mengulik kira-kira untuk masa depan Indonesia nih Mas Adit. ya. Soft competencies apa yang harus dimiliki oleh seorang anak muda, generasi muda Indonesia untuk siap untuk bisa menjadikan Indonesia maju dengan SDM Indonesia unggulnya. Apa saja nih soft competencies yang harus dimiliki? Oke, mungkin kita mulai dari COVID-19 Oke. yang membuat kita tidak bisa terhubung secara langsung. Industri 4.0, Pak Yunus, Oke. yang membuat kita harus mendistrap banyak hal. Dan yang ketiga adalah VUCA itu sendiri. Oke, VUCA ya. VUCA. Maka jawabannya digitalisasi. Nah, karena angle-nya digitalisasi, anak-anak milenial termasuk nanti Gen Z yang akan menggantikan milenial ini dalam 10 tahun ke depan, itu mempunyai kritikal aspek psikologis yang harus dimiliki, yang dimiliki oleh mereka, bukan yang harus, yang dimiliki, oleh mereka. Oke. Yang pertama tahu nggak, Pak? Apa itu? Critical thinking. Wow, critical thinking. Ya. Oke. Bayangkan coba, sejak ceplok lahir dia jadi kritis. Karena kemampuan ini menjadi independence aspek yang dimiliki oleh anak-anak milenial dan Gen Z. Karena dia ketika sejak kecil bisa jadi dia harus memutuskan secara sendiri. Oke. Kenapa sendiri? Bapak ibunya kerja. Dia hanya dikasih mainan, bisa jadi gadget, dia main, dia mencoba mencari tahu bagaimana mengoperasinya, maka daya kritisnya muncul karena dia mencoba untuk trial and error. Dia mencoba untuk mengkritisi. Dia tidak saja menganalisa, tapi mensintesa. Artinya mengumpulkan banyak kemungkinan yang menjadikan dia harus memutuskan mana yang harus dieksekusi. Maka critical thinking mengajarkan kepada mereka tentang cepatnya dia mengeksekusi. Salah nggak apa-apa, tapi jangan merasa bersalah. Mereka salah nggak apa-apa, tapi mereka tidak merasa bersalah. Yang mereka tahu, dia mudah di feedback. Beda dengan kita. Kita adalah orang-orang yang terlahir ada sedikit apa ya? Kalau orang baperan ya. Baperan kita ya. Baperan. Gen X veteran dan baby boomer itu baperan. Baperan. Baperan.
Kalau mereka enggak, ya udah salah ya udah. Dia punya. Jadi millennial generation tadi itu lahir dalam suatu situasi di mana dia diasah langsung critical thinking-nya. Oleh situasinya. Oleh situasi yang karena dia harus mandiri. Dia tidak apalagi Gen Z, Gen Alpha itu semakin dia sangat dengan gadget itu sangat familiar. Karena itulah bagian dari kehidupan dia, trial and error yang jelas. Oke, nah yang pertama adalah critical thinking. Apalagi selain yang menarik, ketika critical thinking dimiliki oleh seseorang di semua level generasi, di Gen Baby Boomer, Gen X, Gen Y, dan termasuk milenial, Gen Z, nanti Gen Alpha, maka akan muncul bahwa aspek psikologis yang kedua, aspek skill yang kedua yang dimiliki oleh terbawa kalau critical thinking muncul, apa itu? Kreatif. Orang yang kritis, nggak kreatif, dia akan menjadi pecundang nanti. Nah, anak-anak ini ternyata selain kritis, dia kreatif. Sehingga kritis dan kreatif ini memunculkan sebuah ide baru. Bayangin coba. Jadi mereka sangat mudah mendisrupt sesuatu. Dia nggak mendisrupt orang lain, tapi mendisrupt dirinya. Maka jangan salah, para leader-leader global, salah satunya Facebook contohnya, mendisrupt Facebook dengan Meta, ya kan? Kita juga tahu contohnya Tesla, si owner ini mendisrupt robot-robotnya jadi satu robot. Apa yang terjadi dari proses ini? Critical thinking punya skill bawaan namanya kreatif. Nah, bila kedua ini muncul secara rutin masuk, ada yang ketiga. Ini yang luar biasa yang kita nggak bisa tahan dari anak-anak ini. Resilience. Waduh, bayangin itu. Resilient. Nggak lagi aja resilience dia. Dia sangat resilience. Tidak hanya lincah, tapi dia punya banyak hal yang membuat kita tidak bisa mengimbangi kecepatan itu. Nah, ketiga hal ini menjadikan mereka mampu menciptakan di saat COVID, kondisi ekonomi di kepala kita mudah ingin terhubung, ingin berkomunikasi secara langsung, pragmatis, mati semua ini. Maka pekerjaan-pekerjaan banyak ke-disrupt. Caranya gimana? Anak-anak muda ini mendisrupt dengan startup, dengan platform barunya. Platform baru muncul karena critical thinking, karena kreatif, dan yang ketiga adalah resilience. Di pause sampai di situ, Mas Adit. Ini ada 3 hal yang penting yang kita barusan belajar dari Mas Adit, bahwa millennial generation atau mungkin yang sampai yang alpha generation tadi dia terlahir dalam situasi di mana dia akan terasah critical thinking-nya. Dan itu akan sangat menentukan untuk Indonesia ke depannya apabila critical thinking ini bisa kemudian diasah terus. Kita belajar dari Stephen Covey, sharpen the show. Sehingga ini menjadi kemudian dia bisa menghasilkan sesuatu yang impact-nya besar untuk kemajuan bangsa ini. Yang kedua, kreatif tadi Jadi banyak orang yang bisa melakukan sesuatu tetapi itu just common, just regular. Tidak yang kreatif. Dan orang-orang yang kreatif ini yang suka akan bisa memenangkan persaingan. Karena dia lebih cepat, lebih efisien, lebih dan seterusnya. Dan yang terakhir tadi yang disebut dengan resilient. Kita di masa pandemi seperti ini kita dibutuhkan orang-orang yang punya grit, punya courage, punya resiliensi yang tinggi. Jangan baperan Thomas Alva Edison itu sampai dia meninggal, dia tidak pernah merasa berhasil. Yang dia katakan, mohon maaf, saya sudah melakukan beribuan kegagalan dalam hidup saya. Padahal kita sekarang menikmati karyanya seperti ini. Sama seperti kita, kalau gagal, biasa. Berhasil dikit, gagal lagi, biasa. Karena Thomas Alva Edison, dia mengakui ribuan kali kegagalan, sedangkan kita menikmati karyanya sampai saat ini. Oke Mas Adit, itu 3 hal tadi yang menentukan generasi milenial dan sampai alpha, generasi alpha tadi. Saya pelajari hampir 20, tapi saya mau cerita 5 aja dulu. Berarti masih ada 2 lagi? Masih ada 2. Silakan Mas Adit. Tadi critical thinking, kreatif dan resilience itu menjadikan mereka memimpin apa yang menjadi ide itu sangat mudah dia mengeksekusi jadi platform. Karena apa? Kemandiriannya dia.
Kemandirian. Jadi salah satu yang menarik dari mereka adalah independence. Independent. Dia nggak depend on apa, depend on facility. Dia cari kerja, cari tempat kerja, sewa dia. Sewa jam-jaman. Ya kan? Kita working space itu kan muncul karena anak-anak ini nggak mau punya kantor. Yes. Nggak mau punya anak buah, dia outsource. 5-10 tahun yang lalu banyak ide menghapus outsourcing. Hari ini anak-anak ini meng-outsource semua kerja. Malah mau outsource. PT hari ini persen terbatas, bisa online dan boleh satu saja presiden direktur. Pemerintah membolehkan. Kenapa? Munculnya startup ini ternyata ada kata independence. Jadi mereka sangat independen. Bisa dibayangkan, udah kritis, kreatif, resilient, independence. Dia mengelola, kita sama-sama WhatsApp gitu. Setahu saya, WhatsApp dengan kapitalisasi ratusan triliun ini, karyawannya nggak lebih dari 56 orang. Kenapa? Independensinya. Sesuatu yang nggak core, dia outsource. Itu yang keempat. Independensi ya. Independensi. Dan yang kelima menarik. Yang kelima ini adalah willingness to learn. Willingness to learn. Willingness to learn. Di dalamnya ada willingness to more. Dia proses belajar terus dia. Belajar ya. Dan bagi dia menemukan pembelajaran itu karena kepalanya tidak menghafal, kepalanya mensintesa. Jadi di momentum yang sebelumnya saya ceritakan, dia willingness to learn-nya itu luar biasa. Kalau kita belajar di Gen Y sama Gen X itu belajar itu sebuah tuntutan. Kalau dia tidak, sebuah kesadaran. Jadi mereka di kereta mungkin ketika mereka ini dia buka gadgetnya, dia belajar. Belajar tidak melulu baca, dia pelajari semua aspek. Nah, bisa dibayangkan orang yang independen belajar dan dia punya kemampuan kritis, berpikir kritis, kemudian kreatif, dan satu lagi resilience. Dunia di tangan mereka. Yang terakhir itu, Mas Adit, Willingness to learn itu serupa, sebangun dengan growth mindset. Growth mindset. Di mana orang itu memang tidak boleh puas dengan keahlian kita sekarang. Kita sudah puas dengan keahlian sekarang, tiba-tiba ada keahlian baru yang mendisrupt keahlian kita. Kita nggak siap karena kita nggak mau belajar, sehingga kita menjadi irrelevant. Nah, growth mindset sebangun sama willingness to learn. Saya kira aspek-aspek di dalam willingness to learn itu menjadikan mereka di saat customer lagi menikmati handphone yang dia miliki, dia membeli lebih dari harga 20 juta, setahun kemudian harganya tinggal 10 juta, muncul produk yang baru. Kenapa? Karena proses fast learner-nya dia menjadikan satu aspek willingness to learn itu mendisrupt market. Bayangkan coba, kan ada trade off produknya. Agar menjaga produk yang lama. Sekarang enggak. Sekarang tidak. Kadang kita punya sesuatu akan dikodakan. Jadi kodakan gitu. Akan jadi produk, kan kodak habis mati ya kan, akan dikodakan. Jadi banyak produk-produk yang hari ini akan menjadi barang yang sudah tidak jamak lagi karena sudah masa lalu. Karena 5 aspek yang dimiliki oleh anak muda. Solusinya sekarang menjadi kata penting nih. Bila kita bertemu dengan mereka, jangan Anda perintah dia. Jangan diperintah. Berikan challenge. Berikan tantangan atau challenge. Dan kasih ujung dari target. Kasih end in mind-nya. Challenge dan end in mind. Berikan support secukupnya karena mereka tidak ingin senang di drive. Dia akan bekerja dengan caranya, maka dia punya flexibility di dalam waktu, flexibility dalam proses, dan flexibility di dalam endurance-nya dia. Karena anak ini juga agak moody. Karena memang kurangnya asupan kasih sayang bisa jadi. Oh gitu ya. Ya kan? Ditinggal bapak ibunya kerja. Dia lahir dari
bapaknya antara Gen Y dan Gen X kan? Iya. Berarti kan anak-anak yang mudi, yang bapaknya sangat workaholic, ibunya semuanya kerja diselipin sama asisten rumah tangga. Moodnya kan tidak terkontrol. Nah, moodinya ini yang mungkin harus kita maklumi. Tapi ketika challenge itu besar, mereka nggak mengenal waktu untuk membuktikan apa yang menjadi journey kehidupannya. Baik sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Ini 5 kompetensi ya, yang dimiliki anak-anak muda. Aspek psikologis yang nantinya akan menjadikan mereka menemukan kompetensi level yang dia inginkan. Oke, ada 5 tadi ada ya. 5. Dan ini sangat berhubungan sekali dengan yang kita pernah bahas, yaitu mengenai bonus demografi ya. Bonus demografi ya. Anak-anak muda itu akan mendominasi populasi di Indonesia ya. Kalau nggak salah sekitar 64% penduduk Indonesia itu akan berisikan angkatan kerja yang produktif ini. Dan itu adalah anak-anak muda yang punya 5. Kalau saya boleh ulang lagi ya. Pertama adalah critical thinking. Kemudian yang kedua adalah kreatif. Ketiga adalah resilient. Keempat adalah independence. Dan yang terakhir adalah willingness to learn. Luar biasa. Kita tos lagi dong ya. Baik, sobat kompetensi yang saya banggakan, itulah kira-kira essence ya. Kalau kita bicara sama Sadit itu harus essence kita harus dapatkan. Dan moga-moga bisa menginspirasi kita semua untuk menjadikan Indonesia lebih cepat menuju Indonesia maju ya. SDM Indonesia unggul dan kita betul-betul bisa memanfaatkan puncak bonus demografi itu. Baik sobat kompetensi yang saya banggakan, terima kasih sudah menonton channel ini, menonton sesi saya ini. Kita akan ketemu di sesi saya berikutnya. Bantu saya, dukung saya dengan subscribe, like, share, and comment. Moga-moga kita bisa menjadi negara maju secepat-cepatnya. Salam kompeten. Sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, terima kasih sudah menonton video ini. Manakala dirasa bermanfaat, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya.